Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsentrasi keahlian akuntansi, materi fase F, elemen akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran di video pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan atau entitas untuk wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP maupun non-PKP. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dokumen. Pengertian dokumen. Dokumen itu adalah secari kertas yang memiliki ruang-ruang untuk mencatat atau merekam data transaksi. Juga sebagai alat penetapan tanggung jawab dan permintaan atau perintah untuk dilakukannya suatu kegiatan. Ada dua jenis dokumen ya. Yang pertama dokumen sumber dan yang kedua dokumen pendukung. Nah, untuk lebih jelas tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung, sekarang saya akan mengupasnya satu persatu. Yang pertama dokumen sumber. Dokumen sumber itu adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku besar pembantu. Dokumen sumber disebut juga dengan bukti transaksi. Ada dua jenis bukti transaksi ya. Yang pertama adalah bukti transaksi internal dan yang kedua bukti transaksi eksternal. Yang pertama bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal itu adalah bukti transaksi yang khusus dibuat dan digunakan oleh intern perusahaan. Contohnya, bukti memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh, kwitansi, nota kontan, cek, faktur, nota debit, nota kredit, dan bukti setoran bank. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bukti transaksi, sekarang saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, bukti transaksi internal. Nah, bukti transaksi internal yang pertama ini adalah memo. Memo itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Misalnya, memo yang diterbitkan pada akhir periode untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah contoh bukti transaksi memo. Kemudian bukti transaksi internal yang kedua adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu adalah bukti transaksi atas penerimaan uang kas yang telah diterima oleh perusahaan. Nah, ini adalah contoh bukti kas masuk. Di sini yang menerima uang adalah PT Jayatama. Nah, di sini PT Jayatama menerima uang dari toko Armida. Kemudian bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu adalah bukti transaksi atas pengeluaran uang kas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini adalah contoh bukti kas keluar yang dibuat oleh PT Jayatama. Di sini
PT Jaya Tama mengeluarkan uang untuk PT Andara, ya. PT Jaya Tama membayar hutang kepada PT Andara. Berikutnya bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi itu adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Dikeluarkan dan ditandatangani si penerima. Kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar. Nah, ini adalah contoh kwitansi. Kwitansi ini diterima dari Kristina dan yang menerima uang adalah Arumina. Berikutnya cek. Cek itu adalah sebuah dokumen yang berisi perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang besarnya tertera dalam surat tersebut kepada orang yang ditulis namanya atau pembawa cek tersebut. Nah, ini adalah bentuk cek. Bukti transaksi eksternal berikutnya adalah faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, ini adalah bentuk faktur. Bagi PT Jaya Tama, faktur ini adalah faktur penjualan. Karena PT Jaya Tama yang mengeluarkan faktur. Sementara bagi toko lavender ini adalah faktur pembelian. Karena di sini toko lavender menerima faktur dari PT Jaya Tama. Berikutnya nota kontan. Nota kontan itu adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti atas transaksi jual beli secara tunai. Nah, ini adalah bentuk nota kontan. Nota kontan ini dikeluarkan oleh DAPS elektronik, yang berarti DAPS elektronik menjual secara tunai. Bukti transaksi eksternal berikutnya adalah nota debit. Nota debit itu adalah dokumen transaksi yang diterbitkan oleh pembeli sebagai permohonan pengembalian barang dan pengurangan harga kepada pihak penjual dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Ini adalah bentuk nota debit. Nota debit ini dikeluarkan oleh PT Jaya Tama dan diberikan kepada PT Dirama. Di sini terjadi retur pembelian ya bagi PT Jaya Tama. Berikutnya nota kredit. Nota kredit itu adalah dokumen transaksi yang diterbitkan oleh penjual sebagai persetujuan dari penjual atas pengembalian barang dan pengurangan harga dari pihak pembeli dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nah, ini adalah bentuk nota kredit. Nota kredit ini dikeluarkan oleh PT Jaya Tama dan diberikan kepada toko lavender. Karena di sini terjadi retur penjualan, ya. Sekarang kita akan membahas dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber, bertujuan untuk menguatkan data yang tercantum dalam dokumen sumber. Contohnya, surat pesanan dari pelanggan ini digunakan untuk mendukung faktur penjualan. Kemudian surat permintaan barang dagang dari departemen atau bagian yang membutuhkan ini digunakan untuk mendukung faktur pembelian. Daftar gaji dan rekap daftar gaji ini digunakan untuk mendukung bukti kas keluar pembayaran gaji karyawan. Supaya lebih jelasnya, sekarang saya akan menunjukkan contoh dokumen pendukung ya. Nah, ini adalah contoh surat pesanan pelanggan.
Bisa kamu perhatikan di sini. Berikutnya, contoh surat permintaan barang. Dan yang terakhir, contoh daftar gaji karyawan. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.